Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah bab Fadlut Tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa yang akan dihapus disebabkan karena tauhid. Wa qauluhu ta'ala, qala al-musannif rahimahullah, wa qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mengotori, imanahum, iman mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wahum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah. Qala syarih munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Ada karya? Nah, kita coba dengarkan pembacaan terlebih dahulu, baru kemudian kita berikan sedikit penjelasan. Nah, silakan Ummahat. Tes. Munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Lamma bayyana fil babil awwali wujubat tauhidi wa ma'nahu, bayyana fi hadzal babi fadlat tauhidi wa atharahul hamidah wa nataijahul jamilata allati minha takfirudz dzunub li ajlil hathi alaihi wat targhibi fihi. Babun huwa lughatan al-madkhal wa istilahan ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Yukaffiru at-takfiru fil lughah as-sitru wat taghtiyah wa syar'an mahwudz dzambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum minadz dzunub min bayaniyatun walaysat litabghidh wadz-dzunubu jam'u dzambin wa huwa ma taqbahu aqibatuhu. Amanu saddaqu biqulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa amilu bi jawarihihim wa ra'su dzalika tauhid. Yalbisu imanahum yukhallitu tauhidahum bi zulmin bi syirkin wa zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdhi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Al-amnu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawf. Muhtadun ay muwaffiquna lis-sayri 'ala as-siratil mustaqimi tsabituna 'alaihi. Nah, keterkaitan bab dengan kitab tauhid. Setelah di bab pertama Allah menjelaskan atau penulis menjelaskan tentang wajibnya tauhid dan makna dari tauhid,
bayyana fi hadzal bab, di bab yang kedua ini penulis menjelaskan tentang fadlat tauhid wa atharahul hamidah, keutamaan tauhid dan pengaruh-pengaruh yang baik dari tauhid, serta nataijah, hasil al-jamilah yang baik, allati minha, yang diantaranya adalah takfirudz dzunub, menghapuskan dosa. Li ajlil hathi alaihi, untuk memotivasi agar orang menjaga tauhid, wat targhibi fihi, dan memotivasi untuk mencintai tauhid. Istilah tauhid dan keutamaan tauhid disepakati oleh kaum muslimin, sehingga semua punya kepentingan dengan kata tauhid, menegakkan tauhid, dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi pembeda antara tauhid yang didengungkan oleh ahlu sunnah dengan tauhid yang didengungkan oleh selain ahlu sunnah? Pembedanya adalah dari sisi pemahaman dalam memahami tauhid. Ada perbedaan pemahaman dalam memahami tauhid antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah, meskipun sama-sama mereka mendengungkan tauhid. Bahkan dinyatakan oleh Al-Baghawi dinyatakan dalam Syarhus Sunnah Al-Barbahari, bukan Al-Baghawi, dinyatakan dalam Syarhus Sunnah Al-Barbahari, idza ra'aitum may yaqulu bit tauhid fahdharuhum. Ucapan ulama salaf, apabila kalian melihat ada orang yang mendakwahkan tauhid, waspadai mereka. Dan yang dimaksud di situ adalah Mu'tazilah. Karena salah satu di antara yang suka didakwahkan oleh Mu'tazilah adalah kalimat tauhid. Kita harus menegakkan tauhid. Dan sebagian dai di Indonesia, dia selalu mendengungkan tauhid, meskipun dia tidak mengajarkan tauhid dengan detail. Karena itu, dalam pembahasan masalah tauhid harus didetailkan. Dalam pembahasan masalah tauhid harus dibuat detail. Sehingga belajar tauhid harus detail. Tidak boleh sebatas, ayo kita bela tauhid, tegakkan tauhid, dan kalimat-kalimat yang semisal. Karena terjadi perbedaan cara pandang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam memahami tauhid. Menurut Mu'tazilah, yang disebut tauhid adalah tajridullahi anis sifat, menolak segala bentuk sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang menetapkan Allah punya sifat, maka dia musyrik. Karena tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah menurut akidah siapa? Mu'tazilah. Sehingga kita mengatakan Allah menyayangi hamba, itu bagi akidah Mu'tazilah kesyirikan. Karena menyayangi termasuk apa? Sifat. Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluknya yang soleh, maka itu juga termasuk kesyirikan. Karena menetapkan sifat untuk Allah. Semua bentuk menetapkan sifat untuk Allah bagi Mu'tazilah adalah tindakan kesyirikan. Sehingga mereka mendengungkan tauhid dalam arti tajrudullah anis sifat, membersihkan Allah dari semua bentuk sifat. Padahal itu adalah pemikiran yang menyimpang. Tauhid menurut Jahmiyah, tajridullah anil asma'i was sifat. Menurut Jahmiyah, tauhid adalah membersihkan Allah dari semua unsur nama dan sifat. Enggak boleh dikasih nama, enggak boleh dikasih sifat. Maka menyebut Ar-Rahman jadi musyrik menurut Jahmiyah. Dan aneka turunan yang lainnya. Tauhid menurut Qadariyah adalah meyakini bahwa perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba
yang melakukan perbuatan maksiat, berarti dia telah menetapkan sifat yang jahat untuk Allah, dan itu penyimpangan dalam masalah tauhid menurut pemahaman mereka, dan seterusnya. Dari situlah kita bisa memahami tauhid menurut ahlu sunnah. Itulah yang harus kita pelajari, dan itu dipelajari dengan detail. Maka sebatas penyebutan istilah tauhid tapi tidak mendetailkan, itu belum menjawab persoalan. Baik. Ibnu Khuzaimah itu menulis buku judulnya apa? Kitabut Tauhid. Dan di zaman itu aneka sekte itu kan berkembang. Sekitar abad 4 Hijriah, tahun 300-an. Dan bukunya Ibnu Khuzaimah digelari oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah, dengan Kitabus Syirik. Ibnu Khuzaimah menulis buku Kitabut Tauhid oleh Ar-Razi. Di antara contoh buku yang bermasalah dan berbahaya bagi umat adalah Kitabus Syirik karya Ibnu Khuzaimah. Padahal judul bukunya Ibnu Khuzaimah Kitabut Tauhid. Karena bagi Asy'ariyah, akidah yang ditetapkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam buku itu sangat bertentangan dengan akidah Ahlul Kalam. Makanya disebut sebagai kitab Asy-Syirik. Tayyib. Selanjutnya, pensyarah menyebutkan beberapa keterangan. Bab secara makna bahasa artinya madkhal, pintu masuk. Dan secara istilah adalah ismun li jumlatin minal ilmi. Istilah untuk menyebut istilah untuk menyebut kumpulan ilmu. Satu bab berarti satu kumpulan ilmu. Yang di bawahnya ada pasal, di bawah pasal ada masail. Di bawahnya ada pasal, di bawah pasal ada masail. Kebiasaan para ulama, mereka menyebut kitab itu dengan namanya langsung. Misalnya, keterangan ini disebutkan dalam Al-Mughni. Al-Mughni maksudnya apa? Kitab Al-Mughni. Keterangan ini disebutkan dalam Fathul Bari. Maksudnya kitab Fathul Bari. Sehingga mereka tidak mengatakan dzakara hadza fi kitabi Fathil Bari. Mereka tidak menyebut seperti itu. Kebiasaan para ulama. Tapi mereka langsung menyebutkan nama kitabnya. Keterangan ini disebutkan dalam Fathul Bari, keterangan ini disebutkan dalam Al-Mughni, keterangan ini disebutkan dalam Al-Majmu' dan seterusnya. Karena di dalam Al-Mughni itu ada kitab. Di dalam Al-Mughni ada kitab. Di dalam Al-Majmu' ada kitab. Di dalam Fathul Bari ada kitab. Dan yang dimaksud kitab itu apa? Bab. Makanya mereka tidak menyebut kitab. Karena kalau disebut dzakara hadza fi kitabil iman, dzakara al-Bukhari fi kitabil iman, berarti maksudnya adalah disebutkan oleh Bukhari di bab iman dalam kitab sahihnya. Oleh karena itu, kebiasaan mereka tidak menyebut kata kitab ketika menyebut nama kitab. Dzakara al-Bukhari fi sahihihi, dzakara Muslim fi sahihi, dan seterusnya. Karena di dalam kitab itu ada apa? Kitab. Paham di sini maksudnya? Nah, nanti istilah kitab itu dipakai untuk menyebut bab. Sehingga sebuah buku terdiri dari kitab. Di bawah kitab ada bab. Di bawah bab ada fasal. Di bawah fasal ada masail. Ini sistematika buku yang ditulis oleh para ulama. Yukaffiru at-takfir secara makna bahasa, al-kufru secara makna bahasa artinya adalah as-sitru wa taghtiyah, menutupi. Al-kufru secara makna bahasa artinya apa? Menutupi. Maka orang kafir adalah orang yang menutupi iman mereka dengan tindakan kekufuran. Dan di antara dalil makna bahasa untuk kata kafir
bisa kita jumpai di surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu." Seperti hujan yang turun di sebuah lahan, lalu tumbuh aneka macam tumbuhan. A'jabal kuffar, yang membuat heran al-kuffar. Al-kuffar di situ maknanya siapa? Yang membuat heran al-kuffar. Al-kuffar di Al-Hadid ayat 20 itu artinya siapa? Siapa? Al-kuffar di sini artinya apa? Petani. Jadi petani dalam Al-Quran disebut kufar, kaum kufar. Karena mereka suka menutupi benih dengan tanah. Sehingga kenapa disebut kufar? Dari kata as-sitr wa taghtiyah, karena petani itu naruh benih ditutupi tanah, naruh benih ditutupi tanah. Maka mereka disebut kufar, orang yang suka menutupi. Maka kalau ketemu petani, jangan panggil ya kufar, ya ayyuhal kafirun. Ngamuk dia nanti ya. Tidak boleh. Sebab makna bahasa beda dengan makna istilah. A'jabal kufara nabatuhu. Tanaman itu membuat terheran para kufar, maksudnya para petani. Karena setelah turun hujan, kemudian tanamannya tumbuh dengan bagus, membuat senang para petani. Dan petani dalam ayat ini disebut kufar. Kemudian takfir bimakna at-tastir wa syar'an mahwud dzambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Takfirud dzunub artinya adalah menghapus dosa sehingga seperti tidak ada. Menghapus dosa sehingga kembali seperti tidak ada. Maka dosa bisa dihapus sebagaimana pahala juga bisa terhapus. Nah, dan bentuk penghapusan dosa adalah dengan apa? Bertaubat atau melakukan amal soleh. Karena itu Nabi SAW menjanjikan bahwa orang yang bertaubat at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Siapa yang bertobat dari perbuatan dosa, dia seperti tidak berdosa. Minadz-dzunub, min bayaniyah, laisat litab'id. Min di sini adalah min lil bayan, bukan min litab'id. Min untuk menjelaskan, bukan min untuk menyebutkan sebagian. Sehingga wa ma yukaffiru minadz-dzunub, maka kita artikan dengan dosa-dosa yang dihapus karena tauhid, bukan sebagian dosa. Wadzunubu, dzunub adalah bentuk jamak dari kata dzan. Apa arti dzanbun? Ma taqabbaha akibatuhu. Sesuatu yang dampaknya buruk. Sesuatu yang dampaknya buruk. Amanu, beriman. Bimakna saddaqu biqulubihim, membenarkan dengan hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, dan diucapkan dengan lisannya. Wa amilu bi jawarihim, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan beliau jelaskan iman di sini dengan menyebutkan 3 unsur iman. Apa 3 unsur iman? At-tasdiqu bil qalbi, wan nutqu bil lisan, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan, bil jawari. Dan puncak iman adalah tauhid. Apa dalil bahwasanya puncak iman adalah tauhid? Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu punya 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yalbisu imanahum, yalbisu bimakna yukhlitu, mencampurkan. Imanahum, tauhid mereka.
Bidzulmin, dengan kedzaliman. Maksud zalim di sini adalah kesyirikan. Wa dzulmu, sedangkan zalim secara istilah adalah wad'u syai'i fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kesyirikan disebut zalim karena dia meletakkan ibadah di selain tempat ibadah, wa sarfun laha, dan memberikan ibadah li ghairi mustahiqiha, untuk yang selain, untuk yang tidak berhak, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang yang mendapatkan keamanan. Al-amnu maknanya adalah tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa, wa zawalul khaufi, hilangnya rasa takut. Mungkin lebih jelas kalau tanpa didefinisikan. Al-amnu ya aman gitu. Muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya muwaffaqun, orang yang diberi taufik. Lissairi, untuk berjalan di atas sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus. Thabituna alaihi, dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Baik, ini tafsir ayat secara perkata yang disampaikan oleh pensyarah hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayah. Tafadhali. المعنى الإجمالي للآية يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. مناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ما يستفاد من الآية: فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة، أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر، أن الشرك لا يغفر، أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة. Nah, makna global dari ayat, Allah memberitahu, Allah mengabarkan bahwa orang yang akhlasul ibadata lillahi wahdah, yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari al-makhawif, dari rasa takut, wal makarih, dan sesuatu yang tidak disukai, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Al-muhtaduna lis-sayr, dan mereka dapat hidayah untuk berjalan di atas sirat mustaqim ketika di dunia. Keterkaitan ayat dengan bab ini, bahwa ini menunjukkan keutamaan tauhid, dan tauhid bisa menghapus dosa. Kemudian faedah pelajaran dari ayat, keutamaan tauhid dan buah dari tauhid ketika di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwasanya syirik itu kezaliman, bisa membatalkan iman kepada Allah jika bentuknya syirik akbar, atau mengurangi iman jika bentuknya syirik asghar. Yang ketiga, bahwasanya syirik tidak akan diampuni. Yang keempat, syirik merupakan sebab adanya rasa takut di dunia dan di akhirat. Baik, naqifu ma'a hadhil ayah. Sekarang coba kita baca lebih dekat ayat ini. Konteks ayat ini berbicara tentang siapa? Konteks ayat ini berbicara tentang siapa? Coba dilihat surat Al-An'am ayat 82. Bercerita tentang Ibrahim alaihissalam. Terjadilah dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan masyarakatnya yang mereka berbuat kesyirikan. Dalam dialog itu mereka saling mengancam. Masyarakatnya memberikan ancaman kepada Ibrahim. Allah sebutkan di ayat 81.
Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Setelah Ibrahim alaihissalam berdebat dengan kaumnya berkaitan dengan masalah Tuhan yang mereka sembah, bahwasanya ini semuanya bukan Tuhan, tidak berhak untuk disembah. Mereka tidak boleh untuk diagungkan, dimuliakan, tidak boleh. Ibrahim memberikan hujah-hujahnya. Masa Tuhan kayak gini? Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Ibrahim berdiskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka dengan mengumpamakan dirinya seperti mereka. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tampakkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi dan agar dia menjadi orang yang yakin. Lalu Ibrahim berdebat dengan mereka. Coba anggap saya seperti kalian. Saya orang musyrik seperti kalian. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika datang waktu malam, terlihatlah bulan, terlihatlah bintang. Ra'a kaukaba. Dia melihat bintang. Qala hadza rabbi. Lalu Ibrahim mengatakan, "Oh, ini Tuhanku." Beliau mengumpamakan dirinya sebagai orang seperti orang-orang musyrik. Anggap saya seperti kalian. Begitu malam datang, muncul bintang, lalu saya bilang, "Ini Tuhanku." Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang, maka saya komentar, "Tuhan kok hilang?" Terus gimana nanti kalau Tuhan itu hilang? Saya butuh sesuatu, butuh Tuhan, siang hari tidak ada Tuhan, Tuhannya hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Begitu melihat bulan, Ibrahim mengatakan, "Ini Tuhanku." Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Begitu bulan hilang, maka Ibrahim mengatakan, "Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, aku akan jadi orang yang sesat." Ini bukan Tuhan. Berarti saya butuh tambahan petunjuk untuk bisa menjumpai Tuhan, untuk bisa mendapatkan Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari terang benderang, beliau mengatakan, "Ini Tuhan, ini paling besar." Falamma afalat. Begitu matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Jadi kenapa kok benda-benda langit ini yang disebutkan? Karena masyarakatnya Ibrahim itu punya keyakinan bahwa semua benda langit itu ditunggui oleh arwah orang-orang yang mereka agungkan. Entah disebut dewa-dewi atau apa. Yang jelas itu adalah punya mewakili roh-roh yang mereka agungkan. Sehingga ada roh yang tinggal di bulan. Ada roh yang berada di matahari. Ada roh yang berada di bintang ini, bintang ini. Lalu roh itu dibuat visualisasi dalam bentuk berhala. Maka ini ada berhala dewa matahari. Ini berhala dewa bulan. Ini berhala dewa bintang. Nanti bintangnya kan beda-beda ya. Ada bintangnya bentuknya Scorpio, ada bintangnya bentuknya ikan, ada bintangnya bentuknya apa lagi? Libra dan aneka nama itu. Ya? Wallahu a'lam itu muncul tahun berapa? Pokoknya yang jelas masyarakatnya Ibrahim menyembah benda langit dengan meyakini bahwa benda langit itu ditunggui oleh Tuhan. Lalu Ibrahim berdialog dengan mereka. Dengan memposisikan andaikan saya seperti kalian, nanti keadaannya seperti ini. Setelah mereka disampaikan, tidak mungkin Tuhan kok hilang. Kalau saya lagi butuh, dia nggak ada. Datang ke Tuhan matahari, malam hari. Tidak respon dia. Kenapa? Sedang terbenam. Padahal yang dibutuhkan dewa matahari. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Lalu Ibrahim menyatakan tauhidnya di hadapan mereka. Wahajjahu qaumuh.
Kaumnya bantah. Bantah. Qala, apa bantahan kaumnya? Allah nggak sebutkan, nggak penting. Bantahan kaumnya nggak penting. Allah cuma mengatakan wahajjahu qaumu. Kaumnya bantah. Teks bantahannya kok nggak disebutkan Pak di sini? Nggak penting. Bantahan nggak mutu itu disebutkan. Maka alasan yang ramutu, ya, tidak berkelas, nggak perlu disebutkan. Qala, maka Ibrahim mengatakan, atuhajjuni fillah wa qad hadan. Kalian mau bantah aku, padahal Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Dan aku nggak takut dengan ancaman kalian terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Jadi kaumnya itu ngancam Ibrahim. Hati-hati awakmu Ibrahim. Kowe engko iso kualat gara-gara menghina Tuhan-Tuhan kami. Kualat itu bahasa Indonesianya apa? Kualat. Ya? Terkutuk ya. Awas sudah Ibrahim, kamu nanti dikutuk sama Tuhanku. Kamu nanti jadi orang yang sial karena dikutuk sama Tuhanku. Berani-beraninya kamu sama Tuhan-Tuhan kami. Maka Ibrahim mengatakan, wala akhafu ma tusyriku nabi. Aku enggak takut dengan kutukan Tuhanmu. Lalu di ayat 81. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana mungkin aku takut kepada Tuhan yang kalian sekutukan, yang kalian jadikan sebagai sekutu selain Allah? Wala takhafun annakum asyraktum billah. Sementara kalian sendiri tidak takut kepada Allah, padahal kalian telah berbuat syirik kepada Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, yang kalian tidak punya dalil untuk melakukan itu. Sekarang coba lihat. Siapa yang lebih mendapatkan ancaman, orang yang menjaga tauhid ataukah orang yang rusak tauhidnya? Maka Ibrahim mengatakan, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Siapa dari dua golongan ini yang lebih berat untuk mendapatkan jaminan keamanan? Aku yang menjaga tauhid ataukah kamu yang hobi berbuat syirik? Subhanallah, ini tantangan yang luar biasa. Makanya kalau kita melihat realita kesyirikan, Bapak kenapa kok larung-larung kayak gini? Larung, sedekah bumi dan seterusnya. Dan kita berada di sebuah daerah yang tradisi itu masih sangat kental. Namun kami sampaikan kepada kaum muslimin siapapun, apapun posisi Anda, jabatan Anda, dimanapun status Anda, apapun partai Anda, haram hukumnya menanam kepala kerbau, larung kepala kerbau, kepala sapi dan seterusnya. Karena itu kesyirikan. Dan kalau tujuannya adalah, ini dalam rangka untuk menjaga kelestarian alam, biar tidak terjadi bencana dan seterusnya. Justru ini penyebab bencana alam. Kalian berbuat syirik, yang itu mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ancamannya sama. Kamu itu loh sing hati-hati. Menolak tradisi seperti ini nanti kue kualat. Nanti kamu apa? Kualat. Maka kita sampaikan, siapa yang lebih berat untuk mendapatkan keamanan? Mereka yang berbuat syirik ataukah orang yang menjaga tauhid? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Siapakah dari dua kelompok ini yang lebih berat untuk mendapatkan jaminan keamanan? Sehingga ketika ada musibah malah sajen. Aneh. Kali ini berbahaya. Justru malah ngundang bencana yang lebih besar. Padahal orang ini yakin yang ngatur alam adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Niki minangka sesembahan dumateng pangeran Gusti Allah. Loh, sampeyan ngerti kalau yang memiliki ini Gusti Allah. Paham dia kalau ini adalah semua di bawah kuasa Allah. Tapi mengapa perbuatan semacam ini dilakukan? Padahal itu perbuatan yang tidak pernah Allah ridhai. Nah, di lanjutan ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan mereka tidak mengotori iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah.
Yaitu konteksnya berbicara tentang siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga ayat 82 itu mengakhiri kemenangan Ibrahim ketika Ibrahim mengatakan ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, siapakah yang lebih berhak untuk dapat jaminan keamanan, orang yang rajin berbuat syirik ataukah orang yang menjaga tauhid? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban di ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk membantah kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki bil ilmi. Ay bil ilmi. Narfa'u darajatim man nasya. Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama ay bil ilmi. Zaid bin Aslam mengatakan narfa'u darajatim man nasya ay bil ilmi. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki, maksudnya dengan ilmu. Allah berikan ilmu kepada Ibrahim sehingga beliau bisa mengalahkan kaumnya dalam berdebat. Nah, gandeng wong kalah ora trimo. Ngamuk. Ketika ngamuk, Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Apakah Ibrahim kalah? Tidak. Maka hakikat kemenangan itu bukan kemenangan fisik, tapi hakikat kemenangan adalah zahirina alal haq. Ketika orang itu menang di atas kebenaran. Sehingga misalnya dalam sebuah forum pengadilan, sengketa A dan B. Sudah? A menyampaikan penjelasan, B menyampaikan penjelasan. Dan B punya bukti yang lebih kuat. Lalu B menang secara bukti, menang secara penjelasan. Tapi A nyogok hakim. Lalu hakim menerima sogokan itu dan hakim memutuskan yang menang A. B penjara. Ketika B masuk ke dalam penjara dalam posisi dia telah memberikan bantahan yang tidak bisa dijawab oleh pasangannya, itu pemenangnya tetap berada di posisi B. Sehingga pengadilan ini akan dinilai B yang menang meskipun B masuk penjara. Dah? Karena kemenangan adalah zahirina alal haqqi. Kemenangan di atas kebenaran. Bukan menang secara fisik. Sehingga meskipun orang musyrikin itu sudah kalah berkali-kali ketika berdebat dengan para nabi, tapi karena mereka lebih kuat dari sisi fisik, akhirnya nabi itu ada yang dibunuh, nabi itu ada yang dibakar, nabi itu ada yang diperangi, dan seterusnya. Tapi mereka tetap disebut sebagai pemenang. Nah, selanjutnya berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan di sini di mana? Kalau tafsir yang disampaikan oleh pensyarah penulis kitab Mulakhas adalah ketika di akhirat, yaitu aman dari neraka. Aman ketika di akhirat. Maka beliau sebutkan di sini al-amnu yang dimaksud adalah aman ketika al-aminuna minal makhawif di al-makna ijmali. Al-aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Mereka mendapatkan keamanan dari segala yang menakutkan dan yang tidak disukai di hari kiamat. Berarti keamanannya di mana? Di hari kiamat. Namun bisa kita sebut keamanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang ahli tauhid di dunia dan di akhirat. Allah berikan ketika di dunia dan di akhirat. Apa bentuk keamanan ketika di dunia? Apa bentuk keamanan ahli tauhid ketika di dunia? Apa bentuknya? Ketenangan batin. Ketenangan batin. Sehingga mereka tidak
mengalami ketakutan meskipun mendapatkan ancaman yang sangat mengancam bahkan sampai keselamatan nyawanya. Maka seorang Ibrahim tetap merasa aman walaupun beliau diancam untuk dibakar. Sehingga pada saat Ibrahim mendapatkan ancaman akan dibakar, beliau mengatakan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu beliau dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada beliau dilemparkan ke dalam api. Lalu Allah berfirman kepada api, "Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Ibrahim itu dilempar pakai manjanik, pakai ketapel besar. Saking besarnya api, sampai mereka itu tidak berani melemparkan langsung, tapi dilemparkan pakai alat. Orang dilemparkan pakai alat, padahal di bawahnya itu banyak kayu-kayu. Ibrahim masuk ke situ. Kalaupun apinya dingin, beliau tidak aman dari ketusuk kayu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, jadilah dingin dan keselamatan. Dingin dan selamat. Sehingga kalau dingin saja, tapi orang dilemparkan ke kayu gimana Pak? Hah? Ya bisa ketusuk kayu. Namun ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu, di samping api itu jadi dingin, yang kedua, api itu tidak melukai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itulah bentuk keamanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka kita bisa lihat seperti Ibunda Hajar radhiyallahu anha di saat ditinggal sendirian bersama anaknya yang masih merah Ismail. Lalu Ibrahim pergi dengan hanya ditinggali berapa duit? Enggak ditinggali duit. Cuman beberapa air dan makanan. Orang ditinggali duit, Pak. Mboten, Mas. Arep go blonjo apa? Oh, transfer. Begitu Ibrahim pergi dikejar oleh Hajar. Dan seorang istri, ya wajar aja dia nuntut kepada suaminya untuk minta pelindungan. Itu andaikan terjadi di zaman sekarang kriminal, Pak. Nah, seorang suami menelantarkan istrinya dan anaknya di tempat yang berbahaya. Coba padang pasir kan. Mekah kan kanan kiri penuh padang pasir. Anda mau jalan kemana ketemu padang pasir. Namun ketika Ibunda Hajar tanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Ibrahim hanya mengangguk na'am. Iya. Lalu Hajar mengatakan gimana? Idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Allah enggak bakalan menyanyiakan kita. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Terbit dari apa itu? Al-amnu fin nafs. Ketenangan dalam batin, rasa aman. Sehingga saat suaminya pergi, karena yakin ini adalah perintah Allah, maka sang istri tetap yakin Allah tidak bakalan menyanyiakan dirinya. Masya Allah. Jangan dipraktikkan ya Pak Sodik. Nah, maksudnya pribadi. Baik. Dan banyak lagi kisah para nabi di mana mereka mendapatkan ancaman-ancaman yang itu menakutkan sampai pada tingkatan mengancam keselamatan jiwa. Tapi karena keyakinan yang mantap mereka tidak takut. Itulah yang dimaksud apa tadi Pak? Al-amnu fid dunya, sehingga aman di dunia itu maknanya bukan aman secara fisik semata, tapi juga aman dari sisi batin. Dan itulah aman yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Faman amana falahu al-amnu. Maka siapa yang beriman, dia mendapatkan rasa aman. Baik. Sebaliknya, kesyirikan itu diliputi dengan ketakutan. Dan tidak ada orang yang lebih penakut melebihi orang syirik.
maka semua kehidupannya diwarnai dengan ketakutan. Bapak kalau masuk ke makam-makam yang dikeramatkan ya, itu ada protapnya Pak, protokol masuk ke makam. Harus pakai masker, biar tidak nulari yang ada di makam. Ada protokolnya ya. Melanggar protokol itu disebut nggak sopan. Hati-hati loh mas, kualat nih sampean ning gini. Bagi sebagian yang keyakinannya kuat, itu hati-hati sekali Pak. Kon go jari, yang go jari. Kamu kalau di sini harus pakai jari. Setelah pakai jari, nanti jalannya harus ini. Tidak boleh nyingkur kuburan, harus kayak gini. Kalau enggak, divonis kualat. Dikit-dikit kualat, hati-hati kualat. Gitu Pak. Maka tidak ada orang yang lebih pengecut dan penakut melebihi orang musyrik. Belum lagi dalam kesyirikan yang menjadi tradisi. Arep duwe gawe kok rebo kliwon, oh iki geblake Simba. Ora sido. Pindah nek ngono Ahad Pon. Ahad Pon iku geblake si Budi. Ya pindah Sabtu Wage. Oh Sabtu Wage niku geblake Pak D. Akhirnya dia selalu terbentur dengan geblak dewe. Saking banyaknya pantangan yang ada pada orang musyrik. Dan itu realita yang terjadi di masyarakat. Wes kadung tresno, saiki dihitung kowe lahire kapan? Selasa Kliwon. Nek awakmu pira? Lahire Jumat Pon. Tak hitung. Iki ketemu angka 13. Nek angka 13 kaya ngene wah bahaya. Omamu madhep ning ndi? Ngulon. Awakmu ngetan. Oh ingkur-ingkuran. Subhanallah. Dan itu tidak dialami kecuali oleh orang musyrik. Dari zaman dulu sampai sekarang. Di zaman Nabi SAW. Bulan Syawal disebut sebagai bulan pantangan. Bulan Sofar juga sama. Sekarang bulan Suro. Nek Jawa Timur bulan Selo. Tahu Selo mas? Dzulqa'dah. Makanya Jawa Timur Dzulqa'dah itu pantangan. Ya, antara Syawal dengan Dzulhijjah itu pantangan. Maka di sana ngadain hajatan Dzulqa'dah itu pantangan. Jawa Timur ya. Kalau Jogja, Jawa Tengah, Suro. Terus kita mau pakai tradisi mana? Jawa Timur apa Jogja? Bulannya beda ya. Standarnya beda. La haula wala quwata illa billah. Baik, kemudian hidayah. Hidayah ketika di dunia dan hidayah ketika di akhirat. Hidayah ketika di dunia tadi dijelaskan oleh Syekh, as-sayru 'ala siratil mustaqim, dia berjalan di atas jalan yang lurus ketika di dunia. Hidayah di akhirat adalah kemudahan untuk melintasi sirat yang berada di atas jahannam. Sehingga orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaminan bagi orang yang beriman dan dia menjaga imannya dari semua bentuk kesyirikan. Afaniyallahu wa iyyakum minhu. Semoga Allah melindungi kita dari semua bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dipersilakan bagi umahat yang mau bertanya. Langsung pakai mic atau pakai tulisan monggo atau WA. Monggo dibacakan. Ada pertanyaan? Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustadz dan keluarganya. Afan Ustadz, minta pencerahannya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan apa dan bagaimana Wahabi itu? Yang bertanya adalah saudara Ana saat mendengar info adanya tuntutan salah satu ormas besar Islam untuk menghentikan dakwah Wahabi. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Agak susah untuk menjelaskan masyarakat awam terkait istilah Wahabi di tempat yang umum ya.
Tapi kalau diskusi khusus, insya Allah masih bisa kita arahkan. Karena penjelasannya A, bisa jadi maksud ormas itu B. Sehingga mungkin juga perlu disinkronkan. Yang dimaksud ormas yang menginginkan agar dakwah Wahabi itu dihentikan, itu yang dimaksud seperti apa. Ada salah satu tokoh tidak jauh dari rumah saya, dan beliau termasuk anggota ormas yang tidak menghendaki dakwah Wahabi, tapi ikut ngaji ke saya dan nonton video di ANB channel, dan bagi dia nggak ada masalah. Artinya dia mau mendengarkan itu, berarti apa yang saya dengarkan ini tidak mengancam keselamatan keyakinannya. Orang nggak mau mendengarkan kan karena ada kekhawatiran yang kamu dengar ini bisa mengancam keselamatan kamu, kan gitu ya. Maka nggak usah dirungokno. Ya. Islam Jamaah, tahu Islam Jamaah? Jokam ya, Jogja Utara Kampus. Itu paling anti dengan beberapa channel yang mengangkat posisi mereka. Karena bagi mereka ini mengancam keselamatan akidahnya. Nah, kita butuh bukti sisi mana yang mengancam akidah itu. Sehingga perlu ada penjelasan berkaitan apa yang dimaksud tidak boleh adanya Wahabisme. Baik, cuman kalau misalnya diminta untuk menjelaskan yang sederhana bagaimana? Kalau mau menjelaskan yang sederhana, sampaikan ini ya. Dulu ada kelompok Wahabi di Afrika. Pimpinannya Abdul Wahab bin Rustum. Yang Abdul Wahab bin Rustum ini punya akidah Khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Tapi kelompok ini sudah hilang, sudah tidak ada. Meskipun keyakinan Khawarij itu masih ada. Dan alhamdulillah kaum muslimin tidak suka dengan kelompok ini. Termasuk kita juga nggak suka. Karena mereka adalah kelompok yang memiliki akidah yang menyimpang. Jika orang berbuat dosa besar, maka dia keluar dari Islam, itu keyakinannya. Dan memberontak kepada pemerintah. Ya kurang lebih seperti itu keyakinan Khawarij. Dan Abdul Wahab bin Rustum itu gerakannya mengikuti prinsipnya Khawarij. Kalau Anda sampaikan demikian, insya Allah mungkin lebih mengena agar mengarahkan. Jika yang dimaksud Wahabi adalah ini, maka saya dan teman-teman saya juga menolaknya. Karena kita mengajarkan untuk taat kepada pemerintah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Bismillah. Semoga Ustaz Tami dan kita semua selalu mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustaz. Ana bertanya kepada keluarga, apa tujuan melakukan ziarah ke wali? Jawabnya, kita tidak meminta kepada kuburan, malah kita mendoakan wali tersebut dengan harapan wali tersebut kan dulu orang soleh. Di dalamnya sana sekarang menyampaikan kepada Allah, ada yang mendoakan dia, tolong ya Allah kabulkan doa orang yang mendoakan aku itu. Bagaimana Ustadz menyikapi hal tersebut? Itulah yang justru kita khawatirkan. Bahwa meyakini wali itu menyampaikan kepada Allah doa yang diucapkan oleh orang ini. Nanti arahkan dia untuk membaca surat Az-Zumar ayat 3. Di surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang kafir di saat mereka menyembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang yang
mereka semedi kepada kuburan, terus mendekat ke wali-wali selain Allah, mereka punya keyakinan kami tidaklah na'buduhum, beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Tujuannya kan itu sama. Bapak kok di sana ngapain? Ya, nanti kami mendoakan wali, terus setelah itu kami berdoa, semoga sang wali itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doa fulan, karena dia telah mendoakan aku. Berarti maksud dia agar doa ini lebih dekat kepada Allah, lebih didengar oleh Allah. Padahal Allah tidak butuh wali itu. Allah nggak butuh wali itu. Bapak kalau mau berdoa silakan berdoa langsung kepada Allah. Makanya tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa kuburan tempat mustajab. Kalau ada silahkan dibawa. Kalau memang keyakinan ini benar, berarti kan seharusnya terdapat dalil yang menyebutkan bahwa kuburan adalah tempat yang mustajab. Tapi tidak ada satupun dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa kuburan adalah tempat yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab untuk berdoa apa Pak? Tempat ya, masjid termasuk tempat yang mustajab. Kemudian di Ka'bah itu banyak sekali tempat yang mustajab. Kemudian ketika di Arafah pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Tapi kalau kuburan tidak ada dalil. Satu pun dalil, tolong disampaikan. Sebutkan satu dalil yang menyebutkan tentang doa mustajab ketika dibaca di kuburan. Kalau ada silahkan dibawakan. Jika memang keyakinan ini benar. Karena tidak mungkin sebuah keyakinan diajarkan untuk umat, mari kita laksanakan bareng-bareng, sementara landasannya tidak ada, itu tidak mungkin. Karena agama ini sesuatu yang jelas, dan tidak mungkin ada sebuah perbuatan yang menjadi bagian dari ajaran prinsip agama, tapi nggak ada dalilnya, itu tidak mungkin. Makanya kalau kita diminta apa dalilnya kalau masjid termasuk tempat yang mustajab, kita bisa sebutkan banyak dalil. Apa dalilnya kalau ini tempat mustajab, kita bisa sebutkan banyak dalil. Tapi kalau kuburan tempat mustajab, sebutkan satu dalil saja. Kita tidak menjumpai. Karena itu, ya mohon maaf, kami tidak setuju dengan praktek seperti ini. Kalau berdoa, silahkan berdoa di masjid. Bukan berdoa di kuburan. Mendoakan ahli kubur disyariatkan dan itu bisa dilakukan dimanapun, baik Anda datang atau Anda di tempat Anda sendiri, di masjid juga bisa. Sebab mendoakan mayit tidak harus di kuburan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Afwan izin bertanya Ustaz, jika masih melakukan hal-hal misalnya genduri, hitung-hitungan, weton dan lain-lain, apakah sampai mengeluarkan dari Islam dan amalan ibadah yang telah dilakukan apakah tidak diterima? Syukron. Kalau sampai mengeluarkan dari Islam, perlu dilihat lebih detail. Karena itu sifatnya lebih kepada tatayur. Dan tiarah itu syirik asghar, tidak sampai pada syirik akbar. Sehingga terkait perhitungan waktu, kemudian apa lagi? Weton, perhitungan weton, dan seterusnya, itu lebih kepada tiarah. Dan pada asalnya ini adalah syirik kecil. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Tadi katanya sudah terakhir. Terkait kuburan. Salat jenazah di kuburan hukumnya boleh bagi mereka yang belum sempat untuk salat ketika sebelum dimakamkan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat melakukannya, maka salat di kuburan hukumnya boleh. Tapi sholat jenazah kan tidak ada rukuk dan sujud. Itulah salah satu di antara keistimewaan sholat jenazah. Sehingga fungsi sholat jenazah itu mendoakan mayit.
Maka sebagaimana boleh mendoakan mayit sebelum dimakamkan, juga boleh mendoakan mayit pasca dimakamkan di kuburan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.